Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membahas mengenai studi kasus di lapangan, mengenai suatu organisasi ataupun perusahaan yang berkaitan dengan topik perkuliahannya, itu di sini struktur dan desain organisasi. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Yoga Ega Prasetyan, saya sendiri Fadila Savana Putri, Alvan Ahadan, Ece Agus Fabrik Putri, dan Ratu Nur Jayanti Mega. Di sini kami akan membahas mengenai definisi organisasi, yaitu Himagreto, yaitu merupakan organisasi yang kami ambil, dan jenis-jenis organisasi, desain organisasi, dan proses yang melibatkan keputusan tentang 6 unsur kunci. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Alvan. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai definisi organisasi. Secara umum, organisasi bisa diartikan sebagai suatu pengaturan orang dengan sengaja dan berhati-hati untuk menyelesaikan tujuan tertentu. Lalu ada definisi organisasi berdasarkan para ahli. Menurut Max Weber, organisasi diartikan sebagai kerangka hubungan yang sudah terstruktur, yang mana di organisasi tersebut memiliki tanggung jawab serta kewenangan dan pembagian kerja bertujuan dalam mengeksekusi fungsi tertentu. Menurut Sen, organisasi diartikan sebagai suatu koordinasi yang digerakkan dengan sistem rasional pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang agar bisa mencapai tujuan dengan masing-masing memiliki pembagian fungsi serta pekerjaan dari hierarki dengan memiliki otoritas dan tanggung jawab. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri utama organisasi. Dari pengertian organisasi sebelumnya, kita dapat mengetahui ciri utama organisasi, yaitu sekelompok orang, lalu ada interaksi dan kerjasama, dan ada tujuan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan desain organisasi. Secara umum, struktur organisasi adalah diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang kendali, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Struktur organisasi ini menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan, dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi, serta pengordinasian hubungan dengan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai desain organisasi. Desain organisasi dapat diartikan sebagai proses pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemimpin untuk memilih struktur organisasi yang sesuai dengan strategi untuk organisasi dan lingkungan tempat anggota organisasi melaksanakan strategi tersebut. Desain organisasi menuntut manajer untuk melihat secara bersamaan ke dalam organisasi dan keluar organisasi. Selanjutnya akan dibacakan mengenai kasus yang kita bahas, yaitu Himagreto oleh Echa. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan Himagreto. Himpunan Mahasiswa Agrometeorologi atau biasa disingkat Himagreto merupakan suatu himpunan profesi bagi mahasiswa Geofisika dan Meteorologi atau GFM Institut Pertanian Bogor. Himpunan ini menjadi wadah aspirasi bagi mahasiswa yang tertarik dengan kajian dan pengembangan ilmu meteorologi. Selain itu, himpunan ini juga menjadi wadah bagi mahasiswa GFM untuk lebih mengetahui dan mengasah bidang ilmu yang ditekuni, serta menjalin kedekatan kepada seluruh sivitas Departemen Geofisika dan Meteorologi, mulai dari dosen, staf, alumni, dan mahasiswa lainnya. Selanjutnya, di sini adalah gambaran bagan struktur organisasi Himagreto. Organisasi Himagreto dipimpin oleh ketua himpunan, dibina oleh ketua departemen, dan diawasi oleh badan pengawas. Lalu, terdapat wakil ketua himpunan, sekretaris umum, bendahara umum, dan divisi dibagi menjadi 6, yaitu divisi internal, divisi eksternal, divisi keilmuan dan keprofesian, divisi sosial dan lingkungan, divisi media dan branding, divisi bisnis dan kemitraan. Tiap-tiap divisi memiliki stafnya masing-masing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis organisasi. Menurut Hicks, organisasi dibedakan menjadi organisasi primer dan organisasi sekunder. Nah, untuk Himagreto sendiri, termasuk ke dalam organisasi sekunder, yang dimana merupakan organisasi yang memuat hubungan bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual keserupaan tugas.
Di sini terlihat hubungan yang bersifat formal dan impersonal dengan kewajiban-kewajiban yang dinyatakan secara eksplisit. Organisasi seperti ini tidak bertujuan memberikan kepuasan batiniah, melainkan hanya fokus pada pembagian hasil kerjasama dan saling menghormati atas persetujuan antara staf dan ketua himpunan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yoga. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis organisasi. Yang pertama berdasarkan pembentukannya ada dua. Yang pertama organisasi formal dibentuk secara sadar dan memiliki tujuan tertentu, dan informal dibentuk tanpa sadar dan tanpa tujuan tertentu. Himagreto sendiri merupakan organisasi formal karena organisasi ini dibentuk secara sadar dengan tujuan tertentu, yakni pengembangan kualitas mahasiswa GFM di ITB. Yang kedua berdasarkan ukurannya ada 3, kecil, sedang, dan besar. Kecil sendiri lingkungan organisasinya cepat berubah dan strukturnya simpel. Yang kedua sedang, manajemen terpusat dan lingkungan organisasinya tidak cepat berubah. Ketiga besar, multidivisi, kepemimpinan berdasarkan pimpinan departemen dan cabang di mana-mana. Sedangkan Himagreto sendiri merupakan organisasi kecil karena organisasi ini memiliki anggota yang tidak banyak, dan dalam jangka periode 1 tahun ada perubahan keanggotaan serta struktur organisasinya simpel. Yang ketiga berdasarkan bagan, ada 3. Yang pertama segitiga vertikal, manajemen puncaknya terdapat di paling atas. Yang kedua segitiga horizontal, manajemen puncaknya terdapat di sebelah kiri. Yang ketiga lingkaran, manajemen puncaknya terdapat pada pusat lingkaran. Himagreto sendiri memiliki struktur bagan segitiga vertikal, mulai dari ketua departemen, lalu ketua himpunan yang berada di atas, hingga staf divisi mengisi bagian paling bawah. Next. Yang keempat, berdasarkan kaitannya dengan pemerintahan, ada 2, resmi dan tidak resmi. Resmi sendiri ada hubungannya dengan pemerintah, sedangkan tidak resmi tidak ada hubungan dengan pemerintah. Himagreto sendiri merupakan organisasi resmi karena dibentuk karena ada hubungannya dengan pemerintah. Pemerintah di sini yang dimaksud adalah lembaga legislatif kampus. IPB sendiri merupakan kampus berbadan hukum, jadi BMKM diperumpamakan sebagai pemerintah dalam hal ini. Dan Himagreto dibentuk karena ada hubungannya dengan BMKM, baik dalam segi surat menyurat, kegiatan, anggaran, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir berdasarkan tujuannya ada 2, yakni organisasi masyarakat dan bisnis. Kalau masyarakat tujuannya untuk melayani kepentingan umum dan tanpa bermotif laba, sedangkan bisnis tujuannya untuk komersil dan bermotif laba. Himagreto sendiri bisa berorientasi pada masyarakat karena salah satu brokernya ada yang langsung turun ke masyarakat untuk pengabdian, dan bisa juga berorientasi ke bisnis karena ada salah satu divisi yang bergerak dalam pengembangan bisnis untuk keperluan pendanaan. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh Fadila. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai desain organisasi. Pertama-tama ada jenis desain organisasi. Desain organisasi dibagi menjadi desain tradisional dan desain kontemporer. Untuk desain tradisional sendiri, dia memiliki struktur sederhana, struktur fungsional, dan struktur divisional. Sedangkan untuk desain kontemporer itu memiliki struktur yang tim, struktur matriks dan proyek, dan struktur proyek. Tetapi Himagreto memiliki desain organisasi yaitu desain tradisional dengan struktur divisional, di mana Himagreto ini tersusun atas unit-unit terpisah atau divisi dengan otonomi di bawah koordinasi dan kendali atasan. Kendali atasan ini adalah kendali oleh ketua himpunan hingga ketua divisi atau setiap staf divisinya. Bentuk desain organisasi. Bentuk desain organisasi dibedakan menjadi 4, yaitu organik, sebagian besar organik, mekanistik, dan sebagian besar mekanistik. Bentuk desain Himagreto sendiri yaitu bentuk desain sebagian besar mekanistik, di mana formalisasi dan sentralisasi berada di tingkat moderat, yaitu tingkat di mana mampu berpandang dan berperilaku sesuai konteksnya. Adanya pelatihan-pelatihan yang wajib atau yang formal, cakupan kontrol yang bisa melalui ketua divisi dan melalui BPH himpunan, serta terjadi juga komunikasi secara tertulis ataupun verbal. Pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Ratu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang proses yang melibatkan keputusan tentang 6 unsur kunci. Yang pertama adalah rantai komando, yaitu garis otoritas atau kewenangan yang kontinu dari tingkat paling atas hingga paling bawah dalam organisasi yang menjelaskan siapa melapor pada siapa. Dalam Himagreto, laporan dimulai dari staf divisi melapor kepada kedua divisi masing-masing, lalu dilanjutkan kepada BPH, kemudian dari BPH akan melapor ke badan pengawas, yaitu BP. Selanjutnya ada rentang kendali, yaitu jumlah karyawan yang dapat secara efektif dan efisien disupervisi oleh manajer. Rentang kendali dalam Himagreto yaitu semua staf per divisi yang dikendalikan oleh ketua divisi, jumlah staf dan ketua divisi dikendalikan oleh ketua himpunan,
sehingga semakin tinggi posisi, semakin lebar juga rentang kendalinya. Selanjutnya ada spesialisasi kerja, yaitu tingkat di mana tugas-tugas organisasi dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan yang terpisah, yang setiap tahapnya diselesaikan oleh individu yang berbeda. Dalam Himagreto, pekerjaan dibagi menjadi beberapa divisi yang berfokus pada bidangnya masing-masing, dan dalam satu divisi tersebut memiliki spesialisasi yang sama, walaupun dalam satu spesialisasi yang sama, tetapi tahap pekerjaannya dikerjakan oleh individu yang berbeda. Selanjutnya ada departementalisasi. Dalam sebuah organisasi itu dibedakan menjadi 5, yaitu pekerjaan yang dikelompokkan berdasarkan kinerja fungsi, produk, geografis, proses, dan pelanggan. Dalam Himagreto, departementalisasinya termasuk pekerjaan dikelompokkan berdasarkan kinerja fungsi, di mana setiap divisi yang berfokus pada fungsi dan keterampilannya masing-masing di bidangnya. Selanjutnya ada sentralisasi atau desentralisasi, yaitu pengaturan kewenangan dalam suatu organisasi atau perusahaan itu ada dibagi menjadi sentralisasi dan desentralisasi. Dalam Himagreto termasuk dalam desentralisasi, yaitu di mana pengambilan keputusan diambil oleh ketua divisi setiap divisi, dan ketua divisi diberikan kekuasaan untuk mengatur divisinya masing-masing. Selanjutnya ada formalisasi, di mana tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dipandu dengan aturan dan prosedur. Dalam Himagreto termasuk dalam formalisasi tinggi, sebab terdapat aturan-aturan yang menjadi acuan, dan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya, setiap individu diberikan keleluasan dalam melaksanakannya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kembali kepada Fadilah. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Ada kesalahan dan kekurangan yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.